Selamat datang di channel AC Milan Nusantara, channel bola yang akan membahas seputar AC Milan. Dan jika kalian mengaku fans sejati AC Milan, jangan lupa like dan subscribe-nya agar kalian semua jadi yang terdepan mendapatkan informasi dari kami. Terima kasih, Forza Milan. Zlatan Ibrahimovic menatap satu tonggak pencapaian spesial dalam duel Bologna versus AC Milan akhir pekan ini. AC Milan bertandang ke markas Bologna Renato Dell'Ara dalam lanjutan Liga Italia pekan ke-20 Sabtu 30 Januari 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Menurut prediksi line up sesuai referensi dari La Gazzetta dello Sport, Zlatan Ibrahimovic bakal kembali memimpin lini depan Milan selaku tombak tunggal. Dia akan disokong trio gelandang Alexis Macker, Rafael Leao, dan Ante Rebic dalam formasi 4-2-3-1. Jika perakiraan sesuai dengan realitas, Ibrahimovic berpeluang besar mengukir rekor pribadi spesial dalam laga ini. Dia hanya butuh sekali menjebol gawang musuh guna menggenapkan catatannya menjadi 500 gol di pentas kompetitif sepanjang karir profesional untuk klub. Saat ini koleksi Ibra sudah mencapai 499 gol tanpa menghitung produktivitasnya buat timnas Swedia. Jumlah tersebut disebar untuk 9 klub yang pernah dia bela sejak mengawali karir di Malmo pada tahun 99. Perinciannya adalah 18 gol buat Malmo dan Ajax Amsterdam 48 gol. Kemudian dia hijrah ke Juventus untuk melesakkan 26 gol, Inter Milan 66 gol, dan Barcelona 22 gol. Paling banyak dia mencetak gol di PSG dengan jumlah 156 butir. Selain itu, Ibra meninggalkan jejak 29 gol di Man United, LA Galaxy 53 gol, dan 81 gol dalam 2 periode di AC Milan. Peluang AC Milan mendapatkan tanda tangan ex Newcastle United Florin Thauvin makin besar. Sang winger dilaporkan tidak mau memperpanjang kontraknya di Marseille. AC Milan kini tengah menyusun proyek besar untuk bisa kembali bersaing di level elit. Musim 2020-2021 ini Milan membeli sejumlah pemain muda untuk proyek jangka panjang. Milan pun diyakini belum akan berhenti membeli pemain baru pada musim depan. Sejumlah nama masuk dalam bidikan. Namun winger Marseille Florin Thauvin disebut menjadi target utama. Thauvin punya hubungan yang baik dengan Marseille. Dia telah membela Marseille untuk waktu yang lama. Namun kontraknya akan habis pada Juni 2021 dan tidak akan menaikkan kontrak baru dengan klub Ligue 1 itu. Negosiasi untuk pembaruan antara Thauvin dan klub sama sekali tidak berjalan baik. Marseille tidak punya uang untuk memenuhi permintaan ekonominya, kata jurnalis Prancis Nabil Djellit kepada Planeta Milan. Thauvin dilaporkan meminta gaji dan bonus lebih besar dari yang diterima saat ini. Sedangkan dengan krisis COVID-19, pihak Marseille tidak cukup sumber dana untuk memenuhinya. Ada banyak rumor tentangnya di Italia, baik itu Napoli atau AC Milan. Tapi ada juga dari Spanyol yakni Sevilla, kata Nabil Djellit. Nabil Djellit yakin bahwa Milan berada dalam posisi yang bagus. Milan tidak membayar sepeser pun jika ingin mendapatkan Thauvin musim depan. Jadi Milan bakal menawarkan gaji dalam jumlah yang besar. Menurut saya ada kemungkinan besar Thauvin akan pergi ke Milan musim panas mendatang, kata Nabil Djellit. Milan nampaknya akan memberikan tawaran di atas segalanya karena tidak perlu membayar apapun. Sang pemain juga tertarik dengan Milan. Di mata saya Milan adalah pelamar paling tertarik untuk Thauvin, tutup Nabil Djellit. Pelatih sepak bola AC Milan Stefano Pioli dikabarkan sudah menyiapkan solusi ini untuk timnya yang bakal tampil tanpa dua pilarnya di laga Serie A Liga Italia 2020-2021 kontra Bologna. AC Milan akan menjalani pertandingan pekan ke-20 Serie A Liga Italia 2020-2021 melawan tim papan tengah Bologna. Kedua kubu akan bertemu di Stadion Renato Dell'Ara pada Sabtu 30 Januari 2021 pukul 21.00 waktu Indonesia Barat. Milan atau Rossoneri sedang punya misi untuk mempertahankan posisi mereka di puncak klasemen sementara. Sedangkan lawannya harus bisa bangkit lantaran dari 5 laga terakhir Bologna baru menang sekali. Sayangnya Rossoneri tidak bisa diperkuat oleh dua pilar utamanya yakni Hakan Calhanoglu yang positif corona dan Brahim Diaz yang cedera. Kondisi Diaz memang tidak parah tapi belum tentu bisa tampil. Sehingga melansir dari Milan News, Stefano Pioli dikabarkan sudah menyiapkan dua solusi. Pertama, ia bisa memainkan Alexis Macker di sayap kanan, Rafael Leao di posisi tengah, dan Ante Rebic di sayap kiri. Kedua, ia bisa menurunkan Daniel Maldini di sayap kanan, Rade Krunic sebagai playmaker di belakang Zlatan Ibrahimovic, dan Rafael Leao di sayap kiri. Namun ini juga masih harus melihat kondisi dari Ante Rebic.
Inilah dua solusi yang masih direncanakan oleh Stefano Pioli untuk membenahi lini tengah skuad asuhannya. Sebab laga melawan Bologna sangat penting untuk terus bertahan di puncak klasemen. Dari 5 pertemuan terakhir mereka di Serie A Liga Italia, AC Milan sukses menang 4 kali atas Bologna dengan skor 2-1, 3-2, 5-1, dan 2-0. Sementara satu laga sisanya kedua tim bermain imbang 0-0. Meski baru mendarat di San Siro, Fikayo Tomori langsung mendorong rekan-rekan barunya di skuad AC Milan agar berani mengejar gelar Scudetto. Tomori baru direkrut Milan pada Januari 2021 ini. Ia diboyong dari Chelsea dengan status pinjaman dengan opsi pembelian permanen. Tomori awalnya disebut tak akan bisa langsung menjalani debut di skuad Milan, sebab ia masih harus beradaptasi dengan taktik Stefano Pioli. Akan tetapi kesempatan melakoni debut itu datang lebih cepat. Ia dimasukkan ke dalam tim kala Milan bersua Inter Milan di perempat final Coppa Italia. AC Milan terus berada di puncak klasemen Serie A 2020-2021 sejauh ini. Mereka kini disebut berpeluang meraih Scudetto untuk pertama kalinya sejak 1 dekade lalu. Peluang Milan memenangkannya cukup besar. Fikayo Tomori pun mendorong skuadra rossoneri agar terus bekerja keras demi membawa Scudetto ke San Siro. Saya tiba dengan Milan pertama kali di klasemen. Kami harus percaya pada Scudetto, serunya seperti dilansir Football Italia. Ini akan menjadi hasil yang bagus. Kita tak perlu takut membicarakan Scudetto. Kita semua percaya padanya, tegas Tomori. Sepak bola Italia dan Inggris jelas berbeda. Fikayo Tomori sangat menyadari hal tersebut. Untuk itu ia siap bekerja keras agar bisa cepat beradaptasi. Tomori juga mengatakan siap belajar dari legenda AC Milan Paolo Maldini agar bisa berkembang jadi back top. Saya sangat senang berada di sini. Kami berada dalam momen positif. Saya ingin berkontribusi. Saya akan memberikan segalanya di lapangan dengan keinginan dan determinasi yang sangat besar, tegasnya. Ada perbedaan pada level teknis dan taktis. Permainan bahasa Inggris lebih agresif dan fisik. Tapi di sini saya harus lebih memperhatikan taktik, tuturnya. Namun saya juga di sini untuk berkembang. Saya siap mendengarkan semua nasihat yang akan diberikan Paolo Maldini, pelatih dan rekan satu tim kepada saya, tandas Tomori. Fikayo Tomori bisa saja kembali dimainkan oleh AC Milan usai melawan Inter Milan, sebab sebelumnya Simon Kjaer mengalami cedera. AC Milan disebut hampir mencapai kesepakatan kontrak baru dengan playmaker Hakan Calhanoglu. Kedua pihak telah mencapai titik tengah terkait kesepakatan gaji yang diminta. Calhanoglu telah menjadi pemain yang sangat penting bagi Milan. Gelandang 26 tahun itu memang kendali penuh dalam setiap serangan yang dibangun Milan. Sejak bergabung dengan Milan pada 2017 lalu, Calhanoglu selalu tampil lebih dari 30 laga di Serie A. Musim lalu dia mencetak 9 gol dan 9 assist di Serie A. Faktor gaji menjadi kendala dalam negosiasi kontrak baru antara Hakan Calhanoglu dan AC Milan. Jika tidak ditemukan solusi, maka pemain asal Turki bisa pindah dari Milan karena kontraknya habis. Namun sebuah kabar baik datang dari Milanello. Jurnalis asal Italia Nicola melaporkan bahwa Milan dan Calhanoglu sudah hampir sepakat untuk negosiasi kontrak baru. Milan awalnya hanya menawarkan kontrak baru dengan gaji 4 juta euro, sedangkan pihak Calhanoglu ingin mendapatkan gaji 5 juta euro. Akhirnya keduanya sepakat pada angka 4,5 juta euro atau sekitar 76 miliar per musim. Sementara untuk durasi kontrak, Milan dan Calhanoglu sepakat hingga Juni 2024. Fokus Milan bukan hanya memberi kontrak baru pada Calhanoglu. Milan juga tengah berupaya untuk mendapatkan kesempatan dengan Gianluigi Donnarumma yang kontraknya akan habis pada Juni 2021 nanti. Berdasarkan laporan Milan News, Paolo Maldini dan Ricky Masra telah membuat tawaran resmi pada pihak Donnarumma. Milan menyepakati beberapa opsi termasuk kontrak baru untuk sang kakak Antonio Donnarumma. Hanya saja ada klausul buyout dengan harga 30 juta euro jika Milan gagal lolos ke Liga Champions yang masih menjadi bahan diskusi. Tak ada kendala soal gaji atau bonus dalam negosiasi dengan pihak Donnarumma.